Terjadinya beberapa kerumunan massa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, seperti yang disampaikan oleh warga maupun beberapa organisasi masyarakat melalui berbagai media. Rekan-rekan sekalian, hanya dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, maka kita akan terhindar dari pandemi COVID-19. Karena dalang-dalangnya itu merasa dia tidak akan bisa ditangkap. Padahal tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Siapa yang melanggar hukum harus ditindak. Dan kita itu harus malu dengan negara lain yang umurnya baru 70 tahun. Baru saja juga merayakan ulang tahun TNI-nya. Negaranya udah jadi negara adidaya. Kita udah 74 tahun. Kita ribut sendiri. Kalau dalangnya ini masih terus saja berkibar-kibar, nyerocos terus. Ini jelas-jelas mengganggu. Karena dalangnya belum pada ditangkepin. Untuk hari Senin sudah kita jadwalkan saudara MRS dan juga menantunya saudara ASA ya, menantu dari saudara MRS, yang kita harapkan yang bersangkutan mau taat akan hukum bisa hadir di sini. Ya, untuk hadir dilakukan pemeriksaan. Kita sudah sampaikan dari awal pemanggilan pertama juga sama. Ya, cukup ditemani oleh pengacaranya. Siapapun yang datang ke sini dengan membawa masa ke sini akan kita tidak tegas. Karena memang sudah aturan PSBB sudah jelas, tidak boleh membuat kerumunan. Ya, kami himbau kepada mereka semuanya untuk tidak usah mengantar, cukup dengan pengacara saja. Tetapi kalau dipaksakan, Polda Metro Jaya dan hal kepolisian akan menindak tegas kita semua. Kami akan bubarkan dan kami akan tidak tegas. Tangkap saja kalau memang melanggar hukum, tangkap saja kalau memang makar, itu kan ada hukumnya. Polisi jangan ragu-ragu nangkap. Jadi harus sesegera mungkin, secara cepat dan tepat orang-orang yang memotori gerakan anarkis ini harus segera dipisahkan dari masanya, diisolasi. Begitu, harus diisolasi, harus ditangkap. Kepolisian peringatkan bagi massa pendukung Rizik Syihab untuk tidak datang ke Mapolda Metro Jaya pada Senin 7 Desember 2020 mendatang. Seandainya masih tetap membandel, maka akan segera dibubarkan. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus, Jumat 4 Desember 2020. Tindakan tegas yang dilakukan bukan tanpa alasan, karena dengan adanya massa bisa menimbulkan kerumunan yang berakibat penyebaran COVID-19 di ibu kota. Kabid menegaskan, bila memang Rizik Syihab mau penuhi panggilan kepolisian, maka lebih baik datang dengan tidak membawa massa. Menurutnya, bila memang penuhi panggilan kepolisian, alangkah bijaknya cukup datang bersama tim kuasa hukum. Seperti diketahui, kegiatan hajatan pernikahan putra Habib Rizik Syihab di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu berdampak panjang. Bahkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Sujana dicopot oleh Kapolri karena dinilai gagal menegakkan protokol kesehatan. Polisi sudah memeriksa perangkat kota mulai dari tingkat RT hingga Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Setelah proses penyelidikan yang panjang, polisi akhirnya menaikkan status kasus itu menjadi penyidikan. Polda Metro Jaya tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab meski sudah meminta maaf. Sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan terhadap Habib Rizik terkait kerumunan massa. Pihak kepolisian menilai bahwa Habib Rizik Syihab telah melanggar protokol kesehatan di saat masa pandemi COVID-19. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes RD Acaniago mengatakan tetap akan melakukan proses penyidikan tetap terus berjalan. Sebagaimana diketahui, Habib Rizik menggelar kegiatan di Petamburan dan Megamendung.
Saat menghadiri pemanggilan kepolisian pada 2 November 2020 hari Rabu, Habib Rizik meminta maaf atas kerumunan yang terjadi pada masyarakat atas kehadirannya dalam sejumlah tempat. Melalui akun YouTube FPI, Rizik pun menyadari bahwa kerumunan yang diciptakan sangat berbahaya, terlebih di saat pandemi COVID-19. Ia mengatakan bahwa kerumunan yang tercipta di luar keinginannya dan tanpa kesengajaan. Bahwa kerumunan tersebut atas antusias umat yang rindu dan cinta terhadapnya. Maka dari itu, Habib Rizik Syihab meminta maaf kepada masyarakat atas kerumunan yang terjadi. Dalam kasus tersebut, polisi menggunakan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan, pasal 216 KUHP. Polri akan menindak tegas ormas yang mencoba menghalangi proses hukum dan aksi premanisme. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz yang akan menindak dengan premanisme oleh ormas. Idam meminta seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali ormas, patuh dengan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana menurutnya pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum dapat diberi sanksi. Sanksi pidana yang dimaksud ialah pasal 160 KUH Pidana tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan dan tidak menuruti ketentuan undang-undang dengan ancaman 6 tahun penjara atau denda Rp4.500. Kemudian pasal 216 ayat 1 KUH Pidana tentang menghalang-halangi ketentuan undang-undang dengan ancaman pidana penjara 4 bulan 2 minggu atau denda Rp9.000. Seperti peristiwa penghadangan oleh Front Pembela Islam kepada pihak kepolisian. Kejadian tersebut terjadi saat mengantarkan surat pemanggilan kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Aksi penghadangan tersebut dinilai perbuatan melawan hukum. Idam menegaskan, Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di sejumlah acara yang digelar Rizik Syihab, baik acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet maupun acara pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan. Potensi penyebaran COVID-19 terbesar terjadi ketika akad nikah anak Rizik dan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu 14 November 2020 yang ramai didatangi pengikut Rizik. Sejumlah peserta mengabaikan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker yang tidak sesuai ketentuan. Akibatnya terjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Polisi menyatakan ada pelanggaran protokol kesehatan. Tersangka bakal dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang kekarantinaan kesehatan. Tersangka terancam kurungan 1 tahun atau denda Rp100 juta. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan, siap menjalankan arahan Kapolri Jenderal Idam Aziz menindak organisasi masyarakat yang berkelakuan macam preman. Alasannya, negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. Fadil memastikan, jajarannya tak akan ragu menghabisi segala aksi premanisme, radikalisme, dan intoleransi yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Namun dia memastikan, saat ini situasi ibu kota dan daerah penyangga masih aman dan kondusif. Sebelumnya, Kapolri Idam menegaskan negara tidak boleh kalah dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia. Sikap tegas itu disampaikan Idam terkait upaya penghadangan terhadap aparat kepolisian oleh massa FPI. Kala itu penyidik tengah mengantarkan surat pemanggilan kepada Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Idam memastikan akan menindak ormas yang semena-mena. Untuk itu, dia meminta semua ormas tanpa terkecuali untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di tanah air.